semuanya, selamat datang di Took Over, podcast dari Tuk Indonesia yang akan ngebahas gimana aliran duit di bisnis dan perbankan berpengaruh ke lingkungan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Jadi di podcast ini kita akan ngebongkar praktik bisnis yang kotor dan juga kita akan melihat praktik-praktik greenwashing yang biasanya dilakukan oleh perusahaan dan bank. Dan kita juga bakal lihat sebenarnya cuan-cuan ini larinya kemana sih dan siapa sih yang paling terdampak dari ini semua. Jadi dengan gue di sini ada Ica dan gue Gitan, dan kita di sini akan bahas seputar keuangan berkelanjutan. Dan dari tadi nih Mbak, gue tuh ngecek-ngecek HP kan ya, gue baca-baca berita. Lu lihat nggak sih kalau misalnya di berita tuh saham-saham BUMN tuh lagi pada anjlok belakangan ini? Jangan kan ngeliat, gue juga kayak agak-agak harap-harap cemas ya. Jadi dari kemarin gue pantengin, ternyata gue boncos coy. Padahal kan kita sebenarnya investasi pengen untung ya. Nah, harusnya gitu. Ternyata jatuh banget nih semenjak beberapa bulan belakangan. Dan ini menarik banget Mas sebenarnya, karena dari sini gue bisa nilai bahwa naik turunnya saham ini berarti ada kekuatan yang besar gitu Mbak dari pihak-pihak manapun itu, khususnya di pihak lembaga keuangan yang nantinya juga akan mengubah arah investasi di Indonesia. Nah, jangan-jangan kalau misalnya kita narik dana nih, terus kita juga mendesak bank, ini juga bisa berubah gitu dan juga bisa berdampak terhadap keuangan berkelanjutan yang ada di Indonesia. Dan kayaknya mungkin kita harus mulai aware deh sama hal ini gitu Mbak. Persis banget, karena sebagai nasabah sebenarnya kita punya kekuatan yang besar buat terus mendorong bank agar mereka juga melakukan praktik-praktik baik. Karena kan sebagai nasabah masa kita udah naruh bank kita dan percaya kepada bank, tapi ternyata duitnya dipakai buat hal-hal yang merusak. Nah, kalau kayak gitu mending kita langsung aja Mbak, kita bahas lebih dalam dan langsung aja kita undang yang bisa dibilang aktif di seputar keuangan berkelanjutan. Dan kita udah coba datengin nih narasumber yang bisa bahas soal ini. Jadi langsung aja kita undang ke sini Mbak Linda Rosalina, Direktur TUK Indonesia. Halo Linda. Ini kenapa mukanya keringetan? Gerah banget ini, parah Mbak, gerah parah ini. Ini kali ya, krisis iklim makin parah ya. Jadi siang-siang ini kayak kebakar gitu rasanya. Gimana Kak Linda? Kabarnya? Kabarnya sehat Mbak? Fisik atau mental? Wah, secara semuanya lah biasanya ini. kalau fisiknya nggak enak, mental juga nggak enak. Kalau mentalnya nggak enak, juga fisiknya nggak enak. Fisiknya nggak enak, biasanya gitu ya. Kalau nikah jadi enak semua ya. Ini arahnya harus lurus ini begini nih. Arahnya kayak apa? Oke. Karena Kak Linda kayaknya lagi seneng nih ya. Jadi mungkin ceritanya bisa makin excited ya. Tapi sebenarnya cerita yang hari ini agak-agak menyedihkan sih ya. Karena seperti yang kita tahu ya, banyak banget nih Kak proyek-proyek yang sebenarnya punya dampak pada lingkungan ataupun ke hak asasi manusia. Dan proyek-proyek itu pasti ada pembiayaan yang cukup besar gitu. Nah, kira-kira sebenarnya pembiayaan ini larinya dari mana? Dapatnya dari mana sih? Ya, jadi kalau bicara proyek kenapa itu bisa jalan, tentu yang harus kita lihat itu dia tidak akan berjalan tanpa ada bahan bakar. Ya. Kalau mobil itu kan tanpa ada, kalau sekarang listrik ya. Kebanyakan mobil listrik sekarang. Udah nggak Lagi tren. Udah nggak lagi pertalit yang nggak ngantri itu ya. Iya. Oh, kan. Ya jadi oplos. Jadi pasti satu proyek atau proyek ini kita analogikan sebagai sebuah kendaraan, dia butuh bahan bakar. Pasti dia butuh yang namanya uang, butuh yang namanya modal. Nah, modal ini bisa berbagai sumber ya, tapi setidaknya ada dua yang bisa kita lihat. Satu dari utang, yang kedua dari saham. Dan tentu utang dan saham itu nanti relasinya adalah siapa kreditor dan siapa investor. Oke. Kalau misalkan dari kayak gitu sebenarnya ada regulasi yang mengatur nggak sih Mbak terkait keuangan berkelanjutan itu, dan sebenarnya kalau misalkan dari bank-bank sendiri untuk bisa mendanai sebagai kreditur itu ada ketentuan tersendiri nggak dari regulasi tersebut? Misalkan ada proyek-proyek apa yang dinyatakan kotor dan tidak bisa didanai kayak gitu, ada nggak kira-kira? Tadi sebenarnya abang kita udah
kasih kata kunci Apa itu? soal keuangan berkelanjutan. Oh, harusnya. Tadi Rio udah sebut kata Ah. kunci. Tentang Karena keuangan. pertanyaan adalah ada nggak sih regulasi? Mm-mm. Kita punya regulasi yang mengatur soal keuangan Oh. berkelanjutan. Hmm. Jadi kalau mungkin secara sederhana itu apa sih keuangan berkelanjutan? Apa bedanya dengan keuangan lainnya? Ya. Kita ini ada proses transformasi ya. Mungkin kalau dulu teman-teman pernah nggak dengar konsep green banking misalnya? Iya, Gitu ya. Kalau sekarang kan sustainable finance ya. Jadi memang semua itu bertransformasi mengarah ke yang lebih berkelanjutan. Yang tadinya konvensional tentunya. Jadi dari mulai inisiatif global, kemudian di nasional sendiri juga kita udah punya beragam regulasi ya, dari mulai peraturan setingkat menteri sampai sekarang yang terbaru Omnibus Keuangan, Undang-Undang PPSK, gitu ya, Undang-Undang PPSK atau P2SK, yang lahir di 2023. Oh. Jadi udah ada secara hierarki hukum ini sudah kuat ya, bahwa institusi keuangan itu harus menerapkan yang namanya keuangan berkelanjutan. Nah, tadi balik lagi ke soal apa cakupan, lingkup, definisi dan lain sebagainya, gitu ya. Apa sih yang disebut keuangan berkelanjutan? Tadi saya sempat mention, mungkin teman-teman juga pernah dengar istilah green banking. Dulu itu memang ini juga tidak terlepas sebenarnya dari semua perhatian terhadap masalah perubahan iklim. Jadi ternyata masalah perubahan iklim ini itu bukan masalah 1-2 aktor aja atau 1-2 sektor aja, tapi ini masalah semua. Bukan juga masalah cuma 1-2 negara, masalah semua. Semua umat manusia ini yang kena. Nah, makanya di beberapa kesempatan aktor keuangan juga menjadi penting untuk turut bertanggung jawab terhadap krisis iklim yang terjadi. Karena apa? Ya karena itu tadi pembiayaannya kepada proyek-proyek yang mengancam keberlanjutan sumber daya alam kita yang nanti ujungnya juga perubahan iklim. Nah, itu yang pada akhirnya kenapa lembaga keuangan atau institusi keuangan itu wajib juga turut bertanggung jawab dan turut dilibatkan. Nah, kalau sebelumnya itu, ini secara sederhananya ya, perbedaan green banking terus bertransformasi sekarang jadi sustainable finance. Mungkin kalau dulu itu dari sisi aktor dan lingkupnya itu hanya sebatas bank dan hanya sebatas lingkungan, green banking. Gitu. Tapi kalau sekarang kan bertransformasi menjadi sustainable finance. Jadi tidak hanya bank, lembaga jasa keuangan lainnya, misalnya asuransi, begitu ya, itu juga turut turut serta bertanggung jawab terhadap pembiayaan. Dan tidak hanya konteks lingkungan, tapi soal sosial, soal tata kelola juga menyertai yang harus diperhatikan oleh lembaga keuangan. Oke, berarti kan sebenarnya secara regulasi udah ada nih ya Mbak ya, soal sustainable finance ini. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat pada praktiknya, kita kan kebanyakan keseringan langsung poinnya tuh ke perusahaan. Oh, lu ngelakuin ini nih di lapangan, lu ngerampas tanah orang nih, atau lu merusak lingkungan di sekitar desa ini nih gitu. Nah, tapi sebenarnya kan ada pembiayaan bank gitu ya di sana. Nah, sejauh mana sih regulasi itu mengatur kok bisa sih proyek itu tetap berjalan tapi sebenarnya regulasinya seperti apa? Apakah bank bisa tetap memberikan uangnya kepada proyek-proyek yang sebenarnya ya udah kotor juga gitu di lapangan? Menarik. Dan biarkan motor lewat. Ini Ya, distraksi ya. Itu emang dalam kehidupan, dalam proyek-proyek ya. Sebenarnya gini, Ica sama kita ya. Ini yang saya lihat ya, yang selama ini tentunya tuh selalu lakukan monitoring. On paper itu pasti bagus. Konsepnya, tujuannya, gitu. Ini baik. Tapi kan tentu yang namanya
regulasi kebijakan yang baik itu yang bisa dijalankan. Makanya itulah kenapa tuh selalu melakukan monitoring untuk menguji apakah regulasi ini sudah bisa diimplementasikan atau sebaliknya. On paper bagus, tapi lagi-lagi faktanya berbalikan ya. Cuman ini gini, yang saya lihat ya ini melibatkan banyak aktor sih. Jadi dalam konteks implementasi keuangan berkelanjutan pun, saya rasa ini bukan kerjanya lembaga keuangan aja atau otoritas jasa keuangan aja yang sebagai petugas yang menguasai lembaga keuangan gitu ya. Tapi ini semua pihak. Misalnya saya kasih contoh soal sektor sawit ya. Ya. Satu perusahaan perkebunan kelapa sawit, dia mendapatkan izin dari Kementerian Teknis. Ya. Dia punya izin usaha perkebunannya dari Kementerian Pertanian. Dia dapetin hak guna usahanya dari ATR BPN. Dia juga wajib punya sertifikasi ISPO. Kemudian kalau dia mau jual di pasar global, dia punya sertifikasi RSPO. Itu udah ada berapa aktor yang terlibat? Belum konteks lingkungannya, Kementerian Lingkungan Hidup. Iya. Nah, jadi banyak banget aktor. Tapi memang itu udah ada belum, Mbak? Kalau misalnya kita mau telusuri ya, misalnya di dalam roadmap OJK soal keuangan berkelanjutan, ya OJK itu mestinya membentuk yang namanya forum keuangan berkelanjutan, gitu ya. Task force keuangan berkelanjutan, ya. Tapi menurut saya task force ini harus diisi dengan multi stakeholders. Karena itu tadi, karena lembaga keuangan OJK itu nggak bisa sendirian untuk mengimplementasikan regulasi ini. Dia butuh yang lain, termasuk butuh civil society terlibat untuk dapat membantu memprovide informasi. Berarti bisa dibilang ruang untuk civil society itu sampai saat ini masih belum ada. Ya, kalau saya rasa sih iya ya. Sampai sekarang masih minim lah ya ruang yang diberikan. Jadi kalau kita mau tahu dan mau komplain-komplain gitu biasanya gimana? Apa kita harus cari sendiri? Nah itu makanya ini pentingnya kalau OJK maupun negara serius ya regulasi ini dijalankan, mestinya membuka ruang seluas-luasnya untuk civil society. Civil society di sini nggak hanya seperti kami sebuah LSM begitu ya, tapi juga kepada media, kepada akademisi, bahkan kepada masyarakat yang memang wilayah daerahnya itu ada investasi di situ. Karena kan mereka yang merasakan langsung. Ya. Oke. Nah ini Mbak, aku juga kemarin lagi baca banyak artikel terus pemberitaan juga kalau misalkan di sektor keuangan berkelanjutan ini ternyata ada salah satu pelaku keuangan, salah satu bank itu kalau nggak salah Bank Mandiri yang dia tuh sebenarnya ngakunya mungkin melabeli bank tersebut sebagai first mover on sustainability banking. Tapi ternyata pas aku coba baca-baca banyak artikel ternyata dia juga mendanai ke sektor yang bisa dibilang menyalahi aturan dan juga bisa dibilang juga melanggar HAM yang ada masyarakat yang ada di sana kayak gitu Mbak. Nah kalau misalkan dari Mbak Linda sendiri mungkin ada tanggapan nggak Mbak? Atau mungkin ada yang bisa diceritakan sebenarnya Bank Mandiri ini kenapa sih Mbak? Dan ada hashtag aku pernah baca ada desak mandiri, itu sebenarnya apa sih Mbak kayak gitu? Itu memang gerakan yang kami ciptakan ya, yang saya rasa kami sendiri itu sangat terbuka untuk publik luas ikut di dalam gerakan. Kenapa ini menjadi satu hal yang sangat mendesak? Tadi ya karena standing posisi di awal yang saya jelaskan, lembaga keuangan termasuk perbankan juga itu mesti bertanggung jawab atas situasi yang terjadi hari ini. Nah, Mandiri kita tahu dia adalah first movers dalam sustainable finance gitu.
dia selalu menyematkan dirinya sebagai bank yang lanjutan tadi Iya. seperti abang kita sampaikan. Itu on paper bagus, pencitraan baik. Laporan Tapi kan, keuangannya bagus lah ya, kalau ya, kita lihat. tapi kan lagi-lagi, apakah faktanya demikian? Ternyata temuan kami di beragam kasus nggak bilang begitu, nggak bilang seperti yang disampaikan di atas kertas. Kan publik menurut saya ini berhak tahu, karena Mandiri ini kan bank milik publik juga, ya bank BUMN, sahamnya terbukti. Jadi kebayang nggak gimana sedihnya para nasabah-nasabah ini kalau tahu uangnya ternyata dialirin kepada investasi-investasi yang rusak. Tapi kita bulan Ramadan ya. Iya itu. Misalnya contohnya ya kayak yang kutemukan di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Di mana, Mbak? Tepat. Mungkin teman-teman sekarang kenal Sulawesi Tengah ini dengan nikel ya. Nikel. Tapi saya Iya. mau bicara soal sawit. Ada Ada sawit ya, juga kan sawit di sana? di sana ya? Ada, Oh. meskipun tidak sebanyak di Sumatera dan Kalimantan. Kalimantan. Dan mungkin Papua ya sekarang. ini satu provinsi yang gak gede-gede banget sebenarnya sawitnya. Cuma lumayan, 700.000 hektar juga Oh. izin sawit di sana. Ada satu pemain sangat besar di sawit di Sulawesi Tengah yaitu Astra Agrolestari. Astra Agrolestari ini kalau kita telusuri lebih lanjut, ini punyanya Jardine Matheson, satu Taipan dari UK. Gitu. Namanya keluarga Kezik family. Ini yang mengontrol. Nah, balik ke Astra Agrolestari. Dia punya banyak anak perusahaan di Sulawesi Tengah. Salah satu anak perusahaannya yaitu Agro Nusa Abadi. Dia beroperasi di Kabupaten Morowali Utara. Nah, jadi sejak awal berdiri sampai hari ini, dari 2006 sampai 2025 ini udah berapa tahun kan? Dari 2006. 2006 sampai 2025 udah 20. Ya segituan lah pokoknya. Banyak ya? Banyak lah pokoknya. Yang panas Belasan tahun, Hampir 20. hampir 20. 20 tahun. Iya, 1 tahun lagi 20. Iya betul. Dia sudah 19 beroperasi, bahkan 19 tahun perusahaan beroperasi. ini juga sudah beroperasi secara komersil, artinya sudah mendapatkan keuntungan. Tapi mereka tidak punya hak guna usaha. Hak guna usaha ini adalah izin yang diwajibkan untuk beroperasinya satu perusahaan perkebunan kelapa sawit. Jadi bayangin, dia nggak punya izin. Artinya apa? Dia ilegal. Ilegal. Tapi kenapa bank masih, kenapa Mandiri masih Lolos membiayai? didanain gitu ya. Berarti proses check and rechecknya apa nggak berjalan tuh, Mbak? Itu memang harus tanya ke Mandiri. Oh, Dia ngecek nggak? Makanya itu sebenarnya itu wajib kan ya, Mbak ya? Ya harus. Harus kan? Iya. Secara hukum di Indonesia, ya kita harus, itu kan syarat dasar sekali. Ya. Harus punya izin ya. izin. Sama kayak dirimu. Harus punya KTP toh. Ya betul, sebagai warga negara. Sebagai warga negara yang Makanya baik. diakui sebagai warga negara Indonesia. Dan bank wajib untuk mengecek itu berarti kan? Oke. Ya itu salah satu contoh ya. Pada akhirnya pembiayaan Bank Mandiri sangat berisiko. Oke. Terus apa langkah yang saat ini TUK lakukan untuk merespon situasi itu, Mbak? Kami gugat Bank. Kami gugat Mandiri itu di pengadilan negeri Jakarta Selatan ya. Karena saya rasa ini adalah langkah yang sangat masuk akal untuk kita sebagai publik lakukan dan kita sebagai nasabah lakukan, karena uang kita ada di sana, uang kita ada di Mandiri. Kita juga tadi seperti saya sampaikan, kita pengen uang yang kita tabung juga itu punya manfaat, bukan punya mudarat. Iya. Tapi ini unik ya, karena sebelum-sebelumnya nggak pernah dengar sih soal
publik mencoba untuk Menggugat. ngegugat bank. Mungkin ada ya, tapi perkaranya KPR. biasanya ya soal KPR gitu kan. Gitu sih. Soal duitnya hilang Belum. tiba-tiba. Oh jangan kalau gitu jangan. Nah, ini possible untuk dilakukan nggak sih Mbak? Sangat possible. Menggugat bank ya. Karena dia melanggar beberapa peraturan perundang-undangan kita. Makanya TUK saat ini sedang berjuang dan ingin menunjukkan pada publik bahwa bank ini telah melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi kami gugat secara perdata karena perbuatan bank membiayai satu perusahaan yang ilegal yang pada akhirnya berujung pada kerusakan lingkungan maupun Pelanggaran HAM ya. Dan kalau boleh tahu Mbak, itu terkait desak mandiri ini dan sudah menggugat di pengadilan juga, itu prosesnya sampai mana Mbak? Sekarang sedang berjalan proses apa kayak gitu Mbak? Ini kami submit gugatan itu di November 2024 lalu. Lalu ya. Sekarang udah di bulan Maret ya, udah 5 bulan berjalan, masih berproses di pengadilan. Jadi saya mau sedikit sampaikan bahwa per Januari kemarin kami melakukan mediasi sama pihak tergugat. Ada Mandiri, ada Astra Lestari, dan ada Agro Nusa Abadi. Tapi beberapa kali mediasi itu tidak mencapai kesepakatan, gagal. Dan akhirnya di Februari dan Maret ini kami sidang melalui e-court ya. Saling jawab-menjawab lah. Ya, prosesnya ini masih sangat panjang dan tentu kami juga membutuhkan dukungan publik untuk turut kita sama-sama yuk desak Mandiri. Kita sama-sama menuntut bank kita untuk menggunakan uang yang kita tabung itu kepada sesuatu yang benar, berkelanjutan, dan legal. Nah, kalau misalnya untuk publik sendiri Mbak, ingin ikut bersama TUK Indonesia untuk menggugat Bank Mandiri, khususnya juga para nasabah dari Bank Mandiri itu sendiri, kalau misalnya mau ikut di aksi desak Mandiri ini, kayak gimana Mbak caranya kira-kira? Ya, menurut saya berharap juga publik mau ikut bersama kami gitu ya. Tentu kami sangat terbuka kalau ada teman-teman yang mau bergabung dalam gerakan kenali bank. Kita kenali dulu bank kita, seperti apa track record-nya, dan kita tuntut bank kita sama-sama untuk tadi membiayai dari yang tadinya kotor menjadi bersih. Kemudian yang kedua, saya rasa juga kita sebagai nasabah maupun kita sebagai individu yang juga konsumen begitu ya, itu sangat bisa untuk membeli produk-produk juga yang berasal dari sumber yang jelas. Misalnya tadi kalau kita cerita soal sawit, sawit itu kan produk turunannya banyak ya. Bisa jadi bahan untuk kecantikan, untuk makanan. Dan mayoritas kita gunakan sehari-hari juga pastinya kan. Itu juga kita bisa menjadi seorang konsumen yang bijak ya, yang menelusuri lebih lanjut produk yang kita pakai. Dan sebagai warga negara, saya rasa juga penting buat kita, apalagi kan Kakak Ica dalam bangkitan juga kan mudah-mudah ya. Ini para pemilik bangsa juga. Termasuk kayak yakin juga nanti yang nonton podcast ini para pemilik bangsa. Karena kita ada pemilik negara di masa depan. Sudah seharusnya kita juga menunjukkan integritas kita. Integritas kita bahwa kita juga punya keberpihakan terhadap lingkungan dan terhadap warga masyarakat Indonesia. Seperti apa seseorang yang terintegritas, saya rasa semua orang punya. Ya, aku rasa sekarang orang-orang muda zaman sekarang mereka udah jauh lebih aware ya. Mulai dari gimana mereka mengurangi konsumsinya mereka biar nggak konsumtif gitu ya, nggak nambah-nambah sampah lagi. Dan kayaknya mereka juga
mulai kritis juga nih untuk ngecek seberapa jauh sih barang-barang yang kita konsumsi itu berdampak pada lingkungan. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik buat tahu lebih dalam gitu ya, apa sih yang sebenarnya bank lakukan dan kemana sih uang-uang bank itu larinya kemana dan apa sih dampaknya di masyarakat? Teman-teman bisa ngecek ke Websitenya TUK Indonesia, tuk.or.id, atau di media sosialnya TUK melalui Instagram @TUK Indonesia. Oke, jadi bisa langsung aja cek di berbagai kanal yang TUK miliki dan YouTube juga ada Mbak. Kalau misalkan siapa tahu mau ngecek-ngecek YouTube TUK ada, selama ini aktif di bidang apa? Oh, TikTok juga ada ya. TikTok udah ada. Oh, bagus. Mulai merambah nih ke kanal digital ya, karena memang sekarang lagi penting banget nih Iya. media digital untuk dimanfaatkan kayak gitu ya. Oke. Boleh satu hal? Oke, silakan Mbak. Boleh. Apa? Satu hal ya. Saya rasa ini udah waktunya kita sama-sama bersuara, bergerak. Karena suara kita hari ini tuh akan menentukan masa depan kita. Jadi, mari bangkit, mari bergerak, dan mari kita bersuara bersama. Oke. Itu dia. Linda Rosalina 2025. Suara kita hari ini menentukan apa yang akan datang nantinya di masa depan lah gitu ya. Iya. Oke, mungkin terima kasih banyak Mbak Linda sudah datang hari ini, sudah mau berbagi insight kepada kita semua dan juga kepada para penonton. Terus tungguin episode berikutnya dari Took Over. Silakan Beca. Jangan lupa share episode ini dan kalau ada pertanyaan atau mungkin teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang apa isu yang teman-teman pengen ketahui bisa komen juga. Nanti mungkin kita bisa datangin narasumber Betul. untuk ngejawab pertanyaan dari teman-teman ya. Ya, betul banget. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai Dadah. jumpa. Panas.